Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Oke, di pertemuan yang kemarin kalian sudah mempelajari mengenai kehidupan manusia purba di Indonesia. Mari sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai corak kehidupan manusia zaman pra-aksara. Ada dua karakter khas pola hunian manusia purba. Yang pertama adalah kedekatan dengan sumber air. Yang kedua adalah kehidupan di alam terbuka. Keberadaan air dimanfaatkan manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pula dengan manusia purba. Buktinya dapat ditunjukkan dengan ditemukannya sebaran sisa-sisa peralatan yang digunakan manusia purba pada waktu itu yang umumnya berada di dasar atau di sekitar sungai. Kehidupan di sekitar sungai menunjukkan pola hidup manusia purba di alam terbuka. Manusia purba mempunyai kecenderungan untuk menghuni lingkungan terbuka di sekitar aliran sungai. Manusia purba tersebut juga memanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan yang tersedia. Salah satunya mereka adalah tinggal di gua-gua. Pada bagian berikut ini akan dipaparkan corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia zaman praaksara Indonesia. Untuk mempermudah pembahasan, zaman praaksara dibagi menjadi beberapa kategori mata pencarian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan pada zaman Paleolitikum. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut pada zaman Mesolitikum. Yang ketiga, masa bercocok tanam yaitu pada zaman Neolitikum. Yang keempat, masa bercocok tanam tingkat lanjut yaitu pada zaman Megalitikum. Dan yang terakhir adalah masa perundagian yaitu pada zaman logam. Mari kita mulai pembahasan yang pertama mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan pada zaman Paleolitikum. Bagaimana corak kehidupan sosial ekonomis manusia zaman praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? Oke, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada masa berburu dan meramu, lingkungan hidup manusia masih liar dan keadaan bumi masih labil. Pada saat itu, banyak terjadi letusan gunung berapi dan daratan tertutup hutan yang lebat. Manusia pendukung pada masa itu adalah Pithecanthropus erectus dan Homo wajakensis. Kegiatan manusia zaman praaksara pada zaman ini adalah berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Manusia purba Indonesia masa ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Interaksi antar anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi-bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan atau yang dikenal dengan bahasa isyarat. Ada pula hasil-hasil budaya yang berhasil ditemukan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Antara lain, yang pertama adalah kapak perimbas. Kapak perimbas digunakan dengan cara digenggam. Kapak ini merupakan hasil budaya dari Pithecanthropus erectus. Yang kedua adalah kapak genggam, digunakan dengan cara digenggam. Ukurannya lebih kecil dan belum diasah daripada kapak perimbas. Yang ketiga adalah alat dari tulang. Fungsinya sebagai pisau, mata tombak, dan mata panah. Yang keempat ada alat serpih. Alat serpih merupakan pecahan batu yang dibentuk dengan sederhana. Fungsinya adalah sebagai pisau atau alat penusuk. Selanjutnya ada kapak penatak. Kapak penatak ukurannya lebih besar daripada kapak perimbas. Fungsinya adalah untuk membelah kayu, pohon, dan bambu. Adapun ciri-ciri dari manusia zaman praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Antara lain, yang pertama, manusia pada zaman ini sangat bergantung pada alam. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuat atau mengolah makanan sendiri. Mereka masih menggantungkan kebutuhan atau sumber daya alam. Karena bergantung pada alam, sehingga hidup mereka atau tempat tinggalnya hidup dengan secara nomaden.
atau berpindah-pindah. Karena jika tempat tinggal yang mereka tinggali sumber dayanya sudah habis, maka mereka harus berpindah untuk mencari tempat tinggal baru yang memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kehidupan mereka. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah alat-alat bantu yang dibuat masih sangat kasar, yaitu berasal dari batu. Yang keempat, ciri-cirinya mereka belum mengenal cocok tanam, sehingga mereka sangat bergantung pada sumber daya alam. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kehidupan manusia zaman praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, yaitu pada zaman Mesolitikum. Masa ini terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Manusia purba yang hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Adapun corak kehidupan sosial ekonomis pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut antara lain, corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka juga mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Mereka juga mengenal pembagian kerja, yaitu laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan atau meramu dan membimbing anak. Hal itu jugalah yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal tetapi secara tidak tetap atau yang dinamakan semi-sedenter, yang tempat tinggalnya antara lain berada di gua dekat sumber air. Selain bertempat tinggal di gua-gua, ada juga kelompok manusia lain yang bertempat tinggal di tepi pantai. Hidupnya lebih tergantung pada bahan-bahan makanan yang terdapat di laut. Hal ini terbukti dari penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah banyak selain tulang belulang manusia dan alat-alatnya di dalam timbunan kulit kerang atau remis dan siput yang membukit yang disebut dengan Keukenmodinger. Selama bertempat tinggal di gua-gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis. Mereka melukis di dinding atau di karang. Sumber inspirasi dari lukisan-lukisan ini adalah cara hidup mereka yang serba bergantung pada alam. Pada masa ini pula, untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Penemuan api tidak terlepas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat dari tuntutan menyesuaikan diri dengan perkembangan alam dan lingkungan. Yang terakhir, mereka sudah mulai mengenal bercocok tanam. Masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut telah mengenal bercocok tanam meskipun dalam taraf yang sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah, tergantung kesuburan tanah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil-hasil budaya yang berhasil ditemukan pada masa ini. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu yang pertama adalah tradisi serpi bilah, alat tulang, dan kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Tradisi serpi bilah itu berlangsung di Gua Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Leangkarasa dan Pulau Nusa Tenggara Timur. Sedangkan alat tulang ditemukan di Jawa Timur, antara lain di Gua Lawa. Dan yang ketiga, kapak genggam Sumatera atau Sumatralit berasal dari Asia Tenggara, berhasil ditemukan di Tiongkok Selatan, Vietnam, Kamboja, Annam, Thailand, Semenanjung Malaya, dan melalui daerah Semenanjung Malaya ini, tradisi ini menyebar ke Indonesia dan ditemukan di daerah pantai Sumatera Utara yang berhadapan dengan semenanjung itu. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai bentuk kepercayaan awal manusia praaksara pada masa ini. Selama bertempat tinggal di gua-gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Contohnya, lukisan dengan latar belakang merah di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan diyakini sebagai simbol kekuatan pelindung gangguan roh jahat. Menurut H.R. van Heckern, jam tangan yang jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka. Selain lukisan di dinding gua,
Alam kepercayaan masyarakat pada masa itu terlihat juga dalam peristiwa atau upacara penguburan. Para ahli juga meyakini kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba akan adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh-roh yang telah meninggal, dan karena itu jasad dan roh-rohnya patut mendapatkan penghormatan dan pemujaan. Selanjutnya kita akan membahas corak kehidupan manusia praaksara yang ketiga pada masa bercocok tanam, yaitu di zaman Neolitikum. Pada masa ini datanglah gelombang pertama dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid ke Nusantara, yaitu bangsa Proto-Melayu yang keturunannya sampai sekarang masih ada di Indonesia, yaitu suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai corak kehidupan sosial ekonomis. Corak kehidupan sosial ekonomis pada masa ini, mereka sudah mengenal sistem bercocok tanam. Mereka mampu mengolah makanan sendiri dan memelihara binatang jinak. Sebagai konsekuensi dari tradisi baru bercocok tanam, mereka sudah tinggal menetap atau sedenter. Mereka juga sudah membentuk desa dengan mengenal sistem masyarakat yang dipimpin oleh kepala suku atau primus inter pares. Gotong royong juga telah menjadi bagian dari corak kehidupan masyarakat pada masa ini. Menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah, kegiatan tukar-menukar, berburu, dan menangkap ikan dilakukan secara gotong royong. Mereka juga mengenal pembagian kerja antara kaum wanita dan laki-laki. Misalnya, pekerjaan berburu yang menghabiskan tenaga banyak dilakukan oleh para lelaki. Penangkapan ikan di tempat yang dekat dan tempat tinggal dapat dilakukan oleh kaum wanita dan anak-anak. Mari kita simak penjelasan tentang kehidupan ekonomi manusia zaman praaksara pada masa bercocok tanam. Yang pertama, kehidupan ekonomi mereka sudah berbasis agraris dan perikanan. Yang kedua, kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar, atau dikenal sebagai sistem berumah atau ladang berpindah. Aktivitas perdagangan yaitu dengan cara barter. Adapun tahap-tahap dari ladang berpindah antara lain, yang pertama, membersihkan hutan sabana. Yang kedua, setelah dibersihkan, tanah ditanami jewawut, ubi jalar, talas, dan ketela pohon. Yang ketiga, tanah yang kurang subur dibiarkan 10-15 tahun menjadi hutan lagi. Yang keempat, hutan siap dibuka kembali menjadi lahan pertanian. Oke, mari kita bahas hasil-hasil budaya yang berhasil ditemukan pada masa bercocok tanam. Yang pertama adalah beliung persegi. Beliung persegi digunakan untuk memotong kayu, mencangkul mengolah tanah, tatah, dan mengukir kayu. Yang kedua ada kapak lonjong. Penampang berbentuk lonjong. Yang ketiga ada mata panah. Fungsinya untuk keperluan berburu dan menangkap ikan. Selanjutnya ada gurdi dan pisau. Fungsinya untuk memotong atau melubangi kayu atau kulit. Selain senjata, ada pula perhiasan yang terbuat dari batu kalsedon, agat, dan jaspin. Selanjutnya ada gerabah, merupakan campuran tanah liat dan pasir. Contoh barangnya adalah sebagai berikut, yaitu periuk, cawan, piring, dan pendupaan. Sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam yaitu mereka menganut sistem animisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, baik hidup atau mati, memiliki roh. Jadi mereka menyembah roh nenek moyang.
Yang kedua yaitu dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda di sekitar manusia memiliki kekuatan gaib yang mampu memberikan manfaat atau mara bahaya. Jadi, sistem kepercayaan manusia praaksara pada masa bercocok tanam antara lain yaitu animisme dan dinamisme. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kehidupan manusia masa praaksara pada masa bercocok tanam tingkat lanjut pada zaman Megalitikum. Pada masa ini, kepercayaan terhadap keberadaan dan pengaruh nenek moyang berkembang, ditandai dengan bangunan pemujaan yang besar. Pengertian Megalitikum sendiri adalah batu besar dengan mega yang berarti besar dan litikum berasal dari kata litos yang berarti batu. Bangunan megalitik tersebar hampir di seluruh Nusantara seperti Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan Sumba. Bentuk bangunannya bermacam-macam. Seperti contohnya yang pertama adalah punden berundak. Tiang atau tugu dari batu sebagai tanda peringatan dan melambangkan nenek moyang. Bangunan yang kedua yaitu namanya adalah menhir. Bangunan yang dihubungkan tanjakan kecil untuk tempat pemujaan roh nenek moyang. Selanjutnya, ada kubur peti batu. Kubur peti batu merupakan peti jenazah yang terpendam di dalam tanah berbentuk persegi panjang, sisi, alas, dan tutupnya terbuat dari papan batu. Selanjutnya, ada waruga. Waruga merupakan kubur batu kubus atau bulat dengan tutup posisi. Selanjutnya, ada pula yang namanya sarkofagus. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang berbentuk lesung tetapi mempunyai tutup. Selanjutnya, ada dolmen. Dolmen merupakan meja atau batu besar dengan permukaan rata untuk tempat meletakkan sesaji. Selanjutnya, ada arca atau patung. Arca atau patung terbuat dari batu berbentuk binatang dan manusia yang melambangkan nenek moyang. Oke, yang terakhir nomor 5, kita akan membahas mengenai kehidupan manusia praaksara pada masa perundakian atau zaman logam. Sekitar tahun 310 Masehi, gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid tiba di Nusantara. Bangsa ini dinamakan bangsa Deutero Melayu. Jadi, bangsa Deutero Melayu itu tiba di Nusantara pada masa perundakian atau masa atau zaman logam. Oke, mari kita bahas selanjutnya, yaitu mengenai corak kehidupan sosial ekonomis manusia praaksara pada masa perundakian atau zaman logam. Yang pertama adalah pada zaman ini mulai muncul golongan undaki atau kelompok-kelompok yang bisa membuat kerajinan dari bahan logam. Tidak semua manusia atau kelompok pada masa ini bisa membuat kerajinan dari logam. Jadi ada beberapa atau golongan-golongan tertentu yang terampil membuat peralatan yang berasal dari logam. Selanjutnya, pada zaman ini ada sistem pembagian kerja. Seperti masa-masa sebelumnya, pada zaman ini juga terdapat sistem pembagian kerja. Yang ketiga, benda logam menjadi simbol. Peralatan-peralatan dari logam biasanya digunakan untuk simbol status sosial pada masa itu. Yang keempat, sistem kemasyarakatannya sudah teratur. Yang kelima, walaupun
pada masa ini kerajinannya sudah muncul kerajinan dari logam, tapi mata pencaharian pokok masyarakat pada masa ini yaitu adalah bercocok tanam. Dan yang keenam, manusia pada masa logam hidupnya sudah menetap dan sudah melakukan perdagangan dengan cara barter. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagaimana golongan undaki dalam membuat benda-benda atau peralatan dari logam. Jadi ada dua teknik pembuatan dari logam di masa perundakian. Yang pertama adalah teknik bivalve atau teknik setangkup, yaitu teknik cetakan menggunakan dua alat yang dijadikan satu dan dapat ditangkupkan. Adapun cara pengolahan logam dari teknik bivalve ini adalah yang pertama, buat cetakan model benda dengan bentuk yang dapat ditangkupkan. Yang pertama, membuat model cetakan. Yang kedua adalah setelah cetakan terbentuk, tuangkan logam cair ke dalam cetakan. Yang ketiga, kedua cetakan ditangkupkan. Dan yang keempat, biarkan sampai dingin, yaitu logamnya sampai dingin di dalam cetakan. Setelah dingin, cetakan dapat dibuka. Oke, ilustrasinya seperti ini ya, teknik bivalve. Jadi ini logam cair dimasukkan dalam cetakan. Cetakannya dua tangkup seperti ini, ya. Setelah dimasukkan, nanti ditunggu sampai mengering. Setelah mengering nanti cetakan ini bisa dilepas, diambil. Nah, sehingga jadilah peralatan logam. Ini menggunakan yang namanya teknik bivalve atau teknik dua setangkup ya, teknik setangkup. Yang kedua adalah teknik acire perdu atau teknik cetak tuang. Teknik ini membuat dengan bentuk benda logam dari lilin yang berisi tanah liat sebagai inti. Oke, cara pengolahan logam dari teknik acire perdu adalah yang pertama, membuat bentuk model dengan lilin. Yang kedua, setelah model lilinnya terbentuk ya, modelnya itu dilapisi dengan tanah liat. Nah, biarkan mengeras tanah liatnya ya. Setelah itu dipanaskan agar lilinnya itu mencair. Nomor 3, setelah mencair terbentuklah cetakan dari tanah liat. Tapi jangan lupa bagian atasnya itu diberi lubang. Ya, dari lubang atas itu masukkan logam cair dan biarkan sampai dingin. Jadi dari cetakan tanah liat yang sudah dibuat itu di atasnya diberi lubang untuk memasukkan logam cair. Nah, setelah dimasukkan penuh, dibiarkan sampai dingin logamnya. Setelah dingin, model tanah liat dipecahkan dan benda logam yang diinginkan pun jadi. Oke, ini ilustrasi pembuatannya ya. Yang pertama, buatlah model dari tanah liat ya, bungkus dengan lilin. Jadi di atas ini berikan pada ujungnya cetakan saluran udara, jadi ada lubangnya di atas. Bungkuslah model dari lilin tersebut dengan lapisan dari tanah liat. Jadi nanti model lilinnya itu nanti dilapisi dengan tanah liat. Setelah itu dipanaskan dengan tujuan lilinnya itu bisa melelah. Setelah dipanaskan, mengisi dengan logam cair ya, yang diisi dari atas ini, dari lubang yang cetakan yang telah dibuat. Yang selanjutnya nanti setelah logam cairnya masuk dan ditunggu sampai dingin. Setelah dingin nanti bisa dipecahkan tanah liatnya, sehingga terbentuklah peralatan dari logam ini.
Oke, selanjutnya mari kita bahas hasil-hasil budaya pada masa perundagian. Yang pertama adalah Nekara Perunggu. Nekara Perunggu merupakan gendarang besar dari perunggu berpinggang di tengah dan tertutup di atasnya. Berfungsi sebagai sarana upacara, status sosial, dan memanggil roh leluhur. Jadi Nekara itu adalah genderang, ya, genderang yang besar. Yang kedua, ini adalah namanya moko atau kendang perunggu. Bentuk moko ini seperti Nekara, tipe peceng yang berukuran kecil dengan hiasan yang sederhana. Moko ini ditemukan atau tersebar di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di Alor, Solor, Flores, Pentar, dan Pulau Selayar. Yang ketiga, ini adalah bejana perunggu. Benda berbentuk seperti gitar Spanyol yang tidak bertangkai, dengan pola hiasan anyaman dan menyerupai huruf C. Bejana perunggu ini ditemukan oleh para ahli di daerah Madura dan Sumatera. Yang keempat, ada perhiasan dari perunggu. Ditemukan sebagai bekal kubur dengan bentuk beraneka ragam serta ditemukan di daerah Bogor, Bali, dan Malang. Jadi biasanya perhiasan perunggu itu digunakan untuk membekali orang yang sudah meninggal. Jadi ketika meninggal, orang itu akan diberi perhiasan-perhiasan sebelum dikubur. Yang selanjutnya ada arca perunggu. Arca perunggu yang menggambarkan manusia dan binatang ditemukan di Bangkinang atau Riau, Palembang, Bogor, dan Lumajang. Biasanya arca perunggu ini di atasnya itu ada seperti cantolan pengait, ya. Selanjutnya ada kapak corong. Kapak corong ini, ya, bagian corongnya digunakan untuk tempat memasang tangkai kayu. Dan bentuk yang siku, yang menyiku, itu seperti kaki, ya, kayu dan bentuknya menyiku seperti kaki. Fungsinya dari kapak corong ini adalah untuk mencangkul, mengerjakan kayu, dan juga digunakan sebagai upacara. Selanjutnya ada alat-alat dari besi. Nah, alat-alat ini sering ditemukan sebagai bekal kubur. Selain perhiasan, orang yang sudah meninggal juga dibekali dengan alat-alat dari besi. Selanjutnya ada gerabah. Cara pembuatan gerabah pada zaman logam ini sudah mengalami kemajuan dari zaman-zaman sebelumnya. Ya, bentuknya juga sudah beraneka ragam. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang sistem kepercayaan pada masa perundagian. Jadi pada masa ini ada praktek pemujaan leluhur. Leluhur mereka sangat dipuja atau dihormati karena roh nenek moyang mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Ya, anggapan mereka yang mengatakan bahwa roh nenek moyang pada zaman dulu itu mempengaruhi dalam kehidupan atau perjalanan hidup manusia. Dan pada masa ini hasil budayanya itu berupa bangunan besar yang berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada leluhur.